Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua Basnas Kota Pontianak, Bapak Nasrullah Hatib, yang tidak pernah jadi imam karena beliau jadi hatib selalu ini kan. Tergantung masjidnya lah, satu paket atau dua paket. Tapi kami ini saling menyingkat nama. Kalau beliau di handphone saya singkat Unak, Ustadz Nasrullah Hatib. Beliau manggil saya Uma, Urai Muhammad Amin. Alhamdulillah kawan-kawan di Basnas Sekalbar ini udah panggil Uma sekarang nih Pak. Jadi jangan panggil Amin atau Urai lagi ya. Pak Uma. Sahabat saya Sulaiman Ibnu Daud, bukan Ibnu Daud, Haji Habattah namanya. Saya selalu menyebutnya. Bapak Ibu, ada Ibu tadi, ada ya. Bapak-bapak pengurus masjid UPJ sekota Pontianak. Alhamdulillah, yang saya banggakan, yang saya cintai. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ibnu Abdullah yang telah memberikan pemahaman keislaman kepada kita. Semoga selawat dan salam tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita semuanya hingga yaumil hisab kelak. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini mohon maaf nih Pak ya, betulan saja di depan ini, bukan menggurui Bapak Ibu yang sudah terbiasa, kemudian sudah berpengalaman dalam keumatan. Ini memang menjadi program kami di Basnas Provinsi juga. Alhamdulillah Sabtu kemarin saya di Kota Singkawang, tapi sepertinya ramai di sini gitu. Alhamdulillah juga acara yang sama, acara UPJ Masjid juga. Alhamdulillah di sini dihadiri Bapak Wali Kota. Tepuk tangan dulu lah untuk Basnas Kota Pontianak ini. Kita bersyukur Pak ya, undang-undang kita ini sudah masuk di tahun ke periode kedua ya Bang ya. Ya, masuk periode kedua dan mudah-mudahan beliau ini masuk periode kedua nih kan. Masih was-was juga nih kan, tapi insya Allah udah imam besar nih kan. Kalau kita mengukur di tempat lain memang seperti yang artinya undang-undang zakat kemudian betul-betul diamalkan menjadi sebuah institusi negara, itu saya pikir hanya dua negara di dunia ini, yaitu pertama Saudi Arabia dan Sudan. Saya belum tahu pasti yang sebelah kita tetangga Brunei Darussalam, tapi sepertinya iya juga seperti itu gitu Pak. Memang perlu tahapan-tahapan lah ya, dan tahapan-tahapan itu sunnatullah adanya. Hari ini kita bicara tentang kemandirian umat. Kita sudah punya undang-undang, dan undang-undang itu walaupun ada sebagian orang mengatakan masih setengah-setengah, tapi bersyukurlah ya kan? Kita bersyukurlah gitu. Sebelum saya bicara tentang kemandirian umat, kalau kita bicara ayat zakat ini Pak, ada 26 ayat itu, kalau bahasa kita tuh nyenggol kemana-mana Pak.
menyinggung tentang jihad, kemudian menyinggung pada kepemimpinan dan sebagainya. Peradaban Islam kita ini Pak ya, dari babakan sejarah dari Rasulullah, kemudian katakanlah sampai Turki Utsmani, itu bisa kita potret dari tiap babakan itu, kita copy paste gitu, dan bisa dilaksanakan di zaman sekarang ini kalau mereka yang tetap istiqomah. Saya meyakini itu Pak. Jadi sejarah yang telah dibangun Rasulullah dengan sahabatnya, terus sampai kepada kerajaan-kerajaan Islam kita, itu bisa kita copy paste semuanya. Sekarang kita diberi kedudukan sama Allah. Bagaimana kita mengukurnya Pak? Saya diberikan amanah sebagai Ketua Basnas Provinsi, Pak Nasrullah sebagai Ketua Basnas Kota, sahabat saya sebagai Wakil Ketua 2 Basnas Kota Pontianak. Dan bapak-bapak juga punya kedudukan di posisi masing-masing, di lingkungan terkecil, di tingkat RT, bahkan bapak menjadi takmir masjid dan ketua masjid. Bagaimana kita mengukurnya? Saya selalu mengukurnya dengan surat Al-Hajj yang 41 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina imakannahum fil ardh. Kita tidak bicara tafsirnya Pak ya, kita tidak bicara itu. Tapi secara harfiah saya menerjemahkan ini, allazina imakannahum fil ardh. Orang-orang yang kami beri kedudukan. Orang-orang yang kami beri kedudukan. Bahkan kalau saya baca ayat ini ya, ketika saya jadi Ketua Basnas nih ya, agak senyum-senyum saya. Masya Allah ayat ini saya bilang, allazina imakannahum fil ardh wa aqimus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahil aqibatul umur. Seolah-olah ayat ini tidak bicara tentang dia Islamkah dia non Islamkah dia gitu. Buktinya di Sanggau yang diberi kedudukan itu adalah Bupati Sanggau yang kebetulan sekarang adalah Menhum. Di sana fasilitas Basnas itu dikasih motor trail Pak satu-satu. Bayangkan tuh Pak. Kota Pontianak alhamdulillah dapat mobil ambulan, dapat kantor. Di Bengkayang Pak, Bupati ini mudah-mudahan mohon doa semuanya nanti. Akan ada Perbuk, peraturan bupati mengenai zakat. Yang mengeluarkannya bupatinya bukan muslim loh Pak. Nah, ya kan? Hebat Pak ya? Hebat. Saya terkagum-kagum dengan ayat ini Pak. Maka kita ukurlah diri kita, posisi kita masing-masing. Allazina imakannahum fil ardh. Orang yang diberi kedudukan, bahasanya kerjanya enggak ada lain Pak. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu di semua level Pak. Dia RT kah dia, polisi kah dia, apalagi takmir masjid. Apalagi takmir masjid kan, dispesifikasikan lagi itu kan, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah dibatasi. Man amana billah, hanya orang yang beriman kepada Allah. Ujungnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah lagi Pak. Jadi bolak-balik kehidupan kita itu sebenarnya Pak. Nah, sebelum kita bicara tentang kemandirian umat, kita potret dulu lah kemandirian pribadi kita masing-masing. Apa yang Allah dan Rasulnya yang perintahkan kita supaya kita mandiri ini gitu. Sebelum kemandirian pribadi kita ini, kita lihat dulu bagaimana Allah menjadikan Rasulnya mandiri, ya kan? Baru nanti kita ikut Rasul, kan begitu? Rasul Muhammad SAW. Saya melihat Allah menjadikan Rasulnya itu mandiri ketika Rasul Allah mengisra mi'rajkan Muhammad, Rasul Muhammad Ibnu Abdillah. Sebelum dia Isra Mi'raj ya, yang baru kita rayakan di bulan Rajab tadi ini kan. Memang sebab saja pamannya meninggal,
sebab saja istrinya meninggal. Tapi kan Rasulullah bergantung kepada pamannya untuk intimidasi dari luar, ya kan? Untuk sebagai bodyguardnya, jangan sampai dia terganggu. Kemudian ketika selesai urusan di luar aman oleh pamannya, pulang ke rumah istrinya yang menghiburnya. Saya memandang ini sebagai tidak mandiri Rasulullah gitu kan. Kemudian setelah keduanya meninggal, ada kegoncangan, ada kegoyangan pada diri beliau. Kemudian beliau menangkap sinyal untuk berdakwah ke Taif. Tapi harapan, kenyataan, asa tidak sesuai dengan keinginan dan harapan itu. Mereka malah mendapatkan intimidasi kan. Bukan hanya cacian, tapi juga fisik, ya kan. Sampai doa-doa, sampai Allah merintahkan kepada Jibril dan Jibril merintahkan kepada, Bapak tahu cerita ini semua ini kan? Kepada malaikat yang menunggu bukit itu, tinggal apa saja yang Rasul Muhammad perintahkan laksanakan. Nah, kira seperti itu kan. Kemudian kita tahu doanya Rasulullah menolak itu, dan dia mengharapkan mudah-mudahan dari tulang sulbi beliau keluar anak-anak yang memahami. Dia tidak ngerti, maka dia melakukan ini gitu, seperti itu. Ketika di Isra Mi'rajkan, barulah Rasulullah punya kemandirian. Artinya kemandirian itu, ayat itulah yang pertama Al-Isra itu kan, abdihi itu, penghambaan totalitas kepada Allah. Asra bi abdihi. Para alim menerjemahkan itu penghambaan totalitas, dan memang itu berkenaan pada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ini sekarang gitu kan, untuk mandiri gitu. Secara sederhana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah, dan itu suatu kemandirian secara individu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita dengan hadisnya, kalau kita terjemahkan secara bebas, bahwa orang yang kaya bukan orang yang berlimpah dengan harta bendanya, tapi adalah mereka yang cukup atas pemberian Allah, merasa cukup walaupun sedikit. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa orang yang mandiri itu adalah, orang yang miskin itu adalah bukan mereka yang tidak memiliki 1-2 suap makanan, tapi mereka memiliki 1-2 buah kurma. Tapi mereka yang mandiri adalah mereka yang tidak meminta-minta. Tentu maknanya luas nih Pak. Bukan persoalan makan saja, tapi juga persoalan perut. Terkadang-kadang minta-minta ini kan, ya minta jabatan, minta apa semuanya gitu. Ketika kita minta, ini tidak mandiri gitu Pak, tidak tawakal kita kepada Allah. Saya pikir itu babakan pertama dalam membangun kemandirian secara individu. Berikutnya saya mau masuk kemandirian secara jamaah. Jamaah yang saya maksud ini adalah jamaah masjid atau jamaah sekitar masjid, Pak. Jamaah masjid atau jamaah sekitar masjid. Kenapa saya bicara itu? Karena memang secara regulasi yang ada hubungannya dengan Basnas itu adalah UPJ masjid, Pak. Sebenarnya undang-undang ini udah bagus, Pak. Udah bagus. Kemudian secara syariahnya kita juga diingatkan untuk membangun kemandirian jamaah, ya, jamaah masjid, jamaah sekitar masjid ini dalam surah At-Taubah yang saya sebutkan tadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pun paham, hafal ayat ini kan, At-Taubah yang ke-18. Menurut saya untuk membangun jamaah masjid ini atau jamaah sekitar masjid, saya mengistilahkan dengan teknologi 3 ayat dalam 1 surah dan 1 hadis Rasulullah.
sebelum masuk ke situ saya mau sampaikan dulu ya Pak, bahwa Basnas, Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, yang lembaga non struktural ini, duitnya itu dari jamaah. Kalau kami di provinsi itu, saya hanya punya satu masjid Pak, Masjid Raya. Alhamdulillah Masjid Raya sudah SOP dengan Basnas. Nah yang banyak masjid ini di Kota Pontianak ini, data saya itu ada 346 ya masjid. 346 masjid. Basnas kabupaten kota yang paling banyak masjidnya Pak. Kalau Sekalbar ini ada 4043 masjid. Sekalbar Pak, 4043 masjid. Saya baru bicara kemarin di Singkawang, sekarang baru di Pontianak. Nah, sebelum saya masuk kepada itu, saya mau mengatakan dulu bahwa dalam surat Jin ya, surat Jin ayat yang ke-18 juga tuh, sama-sama 18 supaya kita mudah mengingatnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya yang masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Kalau masjid itu kepunyaan Allah, mau siapa yang bikin, perseorangan dia kah, lembaga kah dia, yayasan kah? Dulu zaman Pak Harto itu kan ada Yayasan Muslim Pancasila ya kan, bangun masjid sampai 999 masjid ya se-Indonesia itu. Tetap punya Allah. Lillahi wa anal masajida lillahi. Kepunyaan Allah. Kalau masjid itu kepunyaan Allah, saya memahami ada dua makna di situ Pak. Pertama, masjid itu sebagai alat persatuan. Mau baju kuning kah dia, baju hijau kah dia, kita bersatu berhimpun di situ Pak. Ketika kita bicara kemandirian, mesti ada persatuan Pak. Nggak mungkin mandiri tanpa persatuan, ya kan? Wa'tasimu billah ya. Tidak mungkin kita mandiri kalau kita tidak ada persatuan. Itu syarat mutlak loh Pak. Makanya takmir masjid dengan UPJ harus kolaborasi betul-betul Pak. Yang kedua, yang saya pahami dari situ, dari persatuan, yang kedua adalah wa anal masajida lillahi. Masjid itu kepunyaan Allah. Kira-kira rumah saya lah Pak, rumah Bapak lah, yang berlakukan SOP siapa tuh kira-kira? Iya mau, rumah saya SOP saya, ya kan? Anak saya pulang jam sekian, tidak ada boleh tetangga ganggu saya. Rumah Bapak juga gitu kan? Bapak berlakukan SOP Bapak. Kan Allah yang punya, tentu dia mau SOP dia kan? Ketika di luar SOP itu berarti ada yang salah dalam pengelolaan kita. Tidak terjadinya kemandirian. Artinya tidak ada persatuan kita di situ. Saya nggak usah cerita itulah, Bapak punya pengalaman, ya kan? Punya pengalaman masing-masing di tetangga kita, di masjid kita, di semua kita gitu. Jangan berpikiran Basnas memanfaatkan masjid Pak. Hoi Basnas ini dengan peraturan Perbannasnya 70-30 ini, sekarang kita mau selaraskan ya. Ketika kita bicara kemandirian tadi, mandiri maksud saya ada titik basis di sekitar masjid ini. Ayat yang pertama adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah sampai akhir ayat. Masjid yang makmur itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dong sudah dispesifikasikan loh Pak pengurusnya Pak. Pengurusnya itu dispesifikasikan Pak. Di surat Jin tadi dia sebagai tempat persatuan yang berlaku SOP Allah kan begitu. Beriman kepada Allah,
dan akhirat, hari akhir. Kata para ulama, 2 rukun ini dikerjakan tuntas rukun iman tuh Pak. Man amana billah wal yaumil akhir. Tuntas itu Pak. Kemudian di rukun Islam berikutnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kok nyambung gitu Pak ya? 2 rukun ini kita selesaikan, maka selesailah rukun Islam ini. Oke. Kalau kita centang-centang ya, kita beriman kepada Allah, sudah. Bapak datang ke masjid, Bapak sholat, sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kan? Setuju lah Pak ya, setuju. Kemudian kita sudah berlakukan hukum-hukum Allah di situ. Oke lah ya, tapi masih ada yang belum selesai. Kita lihat. Ketika sampai di waqimus shalah, mendirikan sholat ya, mendirikan sholat ini kan. Bukan menjalankan sholat. Sholat ngukurnya adalah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika sampai di zakat nih Pak, wa atuz zakat. Maka kata Pak Kemenak Kota tadi, zakat jangan hanya semasa Ramadan, zakat fitrah gitu. Nah, ketika sampai di zakat, kemudian pengurus masjid tadi sudah dispesifikasikan man amana billah wal yaumil akhir. Apakah hari ini ada orang sakit di sekitar masjid, masjidnya peduli Pak? Bapak jawab sendirilah. Ada orang di sekitar masjid kita yang dia tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Untuk beli sepatu saja sepatunya bolong-bolong. Nanti kita bicara tempat masjid orang kaya ya. Nanti Bapak katakan, oh di masjid saya sudah tidak ada orang fakir miskin. Nah, bagaimana teknisnya kan? Ada orang berutang di sekitar masjid. Bapak tahu enggak? Yang pengurus masjid yang disebut, yang disyaratkan man amana billah wal yaumil akhir ini gitu. Oh nanti Bapak jawab saya, oh itu kan begini utangnya begini gitu. Dulu Rasulullah berdakwah Pak ya. Kalau dia boleh nego sama Allah, ya Allah kata dia. Misal. Tapi nggak pernah disampaikan sama beliau. Ini zaman jahiliyah ya Allah. Abu Lahab, Abu lainnya masih main ini, ya kan? Tapi itu kan tak pernah Rasulullah sampaikan kepada beliau. Jadi persoalan sekitar masjid ini belum kita tuntaskan. Di Ramadan kemarin saya berkesempatan ceramah di Masjid At-Taqwa, Kampung Raja Landa, Pak. Saya senang dengan masjidnya, Masjid At-Taqwa, betul tuh Masjid At-Taqwa. Dia bilang, Ustadz, masjid saya ini dia bilang dibangun tidak ada satupun proposal keluar, kata dia. Wah, sebagai ketua Basnas saya senang mendengarnya Pak. Oh alhamdulillah, terima kasih. Saya bilang ini betul nih, saya puji-puji lah, pantaslah dia dipuji gitu kan. Habis itu sambil ceramah nih, dialog dia kan. Nah, sekarang saya mau nanya, saya bawa staf nih, saya bilang. Waktu itu saya bawa pimpinan 2, wakil pimpinan. Ada staf saya bawa 2. Kita survei malam ini ya, Ustaz ya, saya bilang. Kalau kita ambil radius 300 meter dari masjid, ada enggak orang sakit? Minta ampun Ustaz, kata dia. Ada, kata dia. Pernah enggak Bapak santuni, saya bilang. Pernah enggak masjid hadir, saya bilang. Ada kan di Gambang Landa kan, ada yang jalan pagi-pagi dorong bawa bakul ke pasar, tak laku. Bapak peduli enggak, saya bilang. Karena sambil dialog tadi ini dijawabnya, Bapak pulang saya kerjakan, kata dia. Saya mau datang lagi nanti ini. Ramadan di 1443 saya mau buktikan omong gitu kan. Karena tadi Pak kita berhenti di waqimis shalah, Pak.
Kita berhenti di waqimis sholah, ini yang bikin kita sedih nih Pak. Tapi kalau masih Bapak sudah menjalankan itu, Bapak jangan marah sama saya ya. Kalau yang belum silakan kerjakan. Yang udah, saya Bapak ini banyak omong ya, saya udah jalankan, jangan marah sama saya Pak. SOP-nya saya di mana-mana saya seperti ini ngomong. Saya ke Singkawang kah, kemanakah untuk bicara, dan saya harus menyampaikan kemandirian umat. Karena Bapak dispesifikasikan yang ngurus masjid itu kan man amana billah wal yaumil akhir Pak. Yang di awal tadi juga saya ingatkan, allazina imankannahum fil ardh, orang yang kami beri kedudukan dari bawah sampai ke atas kan. Bahkan Pak Bupati yang bukan muslim pun bikin peraturan bupati untuk zakat. Kalau itu terbukti nanti di Bengkayang, kami lagi dorong itu. Mungkin satu-satunya bupati di Indonesia yang dapat vote. Kita undang ke Jakarta ya nanti. Kita doakan saja lah. Mudah-mudahan terbukti gitu. Nah, saya juga bikin prototipe Pak. Bikin prototipe masjid yang saya sebutkan tadi itu. Bukan di waqimus sholah saja, tapi waktu zakat gitu. Saya dihibur kawan saya kan. Saya nggak bisa bikin di Pontianak. Udah juga saya suruh-suruh nih sahabat saya nih. Belum ada yang connect nih kayaknya kan. Kami di Basnas Provinsi itu ada program namanya Madrasah Masjid Pak. Itu tiga komponen yang bayar tuh. Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan UPJ. Nah, unik ini ya, unik ya. Supaya jangan saya asal ngomong saja kan, saya bikin prototipe dulu gitu Pak. Yang jalan ini disangkau sama dilanda Pak. Belum sempurna betul sih, tapi sudah paham itu, dia sudah jalankan itu gitu. Di Sungai Buluh, ya kan, di Sungai Buluh. Di Sungai Buluh, Ngabang. Bikinlah saya program ini. Pertama pembiayaannya kan madrasah masjid ya. Macam TPA Pak, macam TPA gitu, tapi pelajarannya tahsin Quran. Tuntaskan tahsin dulu baru masuk hafalan juz 30 sama Al-Baqarah. Itu ada filosofinya itu. Kemudian bahasa Arab. Nah, pembiayaan gurunya nih, ustadznya ini 3 komponen. Basnas Provinsi dihitung dulu berapa, bagi 3. Gitu. Karena kita sebagai stimulan saja gitu kan. Karena kita mau bangun kemandirian. Basnas Provinsi, Basnas Landak, sama UPJ. Dah selesai bagi 3. Saya minum dulu Pak ya, ternyata haus ini. Boleh Pak ya? SK dibikinlah 3 komponen yang bayar. Begitu sampai ke Ngabang, rupanya takmir masjidnya marah Pak. Marah Pak, marah bagus. Dia minta masukkan kat situ. Ini jangan sampai di Ngabang bisa kolaborasi takmir masjid dengan UPJ. Ini kota Pontianak men. Balikkan ke Pontianak gitu. Suruh ketua Basnas bikin baru gitu. Saya bukan ngapi Pak, tapi untuk kemandirian. Saya yakin di masjid Bapak banyak duit. Tempat saya saja asirat itu 30 juta ke atas itu kan. Maka kok kelebihan itu masukkan ke UPJ gitu kan. Maksud saya begitu kan. Jadi surat SK itu saya rubah bagi 4. Nah, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, yang UPJ itu bagi 2 dengan takmirnya. Mantap kan? Nah, ini di Landak Pak. Yang Islamnya 18%-nya gitu. Ini kota Pontianak men. Jangan. Artinya apa? Dia sudah mandiri, udah bersatu itu. Sederhana saja kita ngukurnya kan. Tadi saya katakan tidak mungkin terjadi kemandirian tanpa persatuan. Tunjukkan di situ. Wa annal masajida lillahi. Masjid itu punya Allah. Lakukan SOP Allah. Jangan nafsu kita yang main. Kok nafsu kita main kayak gitu jadinya gitu. Saya kasih contoh satu lagi Pak.
Ini daerah Dayak Pak, mualaf. Dayak semua ngurus Pak, Dayak Muslim. Dayak Muslim di Otobasa. Nanti bapak pergilah. Nanti saya bilang saya banyak ngomong pula. Nanti bapak pergi ya nanti pada kesempatan. Di Otobasa datanglah pengurus masjid ini kan orang Dayak. Ya kan? Saya memang support betul-betul Pak. Pipanisasi air apa saya support betul-betul gitu Pak. Ya kan? Jadi pipanisasi itu yang Muslim dengan tidak Muslim patungan, ambil air bayar, kita bantu. Nah di masjid itu Pak, yang banyak bulldozer itu kan, masjid yang banyak bulldozer situ Pak. Datanglah ke provinsi, di kantor saya di Mujahidin, mau bikin madrasah masjid, karena supporting daripada ketua bahasa Selanda itu kan. Oke, ngomong santai gini, kok mampu bayar berapa? Dai itu, pikir betul-betul, saya gagap-gagap juga kan. Nah, 1,5 juta Ustaz kata dia. Gue bilang, jangan sombong kau 1,5 juta, aku setahun jadi saya bilang. 1,5 juta Ustaz kata dia. Jangan gitulah, bilang. Tahu sah? Kita bagi 3 aja lah, saya bilang gitu kan. Bagi 3. Tapi syaratnya, saya bilang, makan dia beras dia kau kasih sayur-sayur. Itu aman kata dia. Bagi dikit. Bisa, Pak. Orang Dayak. Ini kota Pontianak, men. Mudah-mudahan Bapak paham apa yang saya maksud. Nah, jadi jangan berhenti di waqimus shalah, Pak. Tolong saya, Pak. Waktu zakat berhenti. Itu teknologi yang pertama, Pak ya. Yang kedua, begitu sampai di waqimus shalah itu, Bapak sambungkan di At-Taubah 103. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sedekah itu. Diambillah, Pak. Maka bikin program lah di masjid itu bisa untuk mengambil sedekah tiap tahun, minimal tiap Jumat diambil, biar nambah banyak duitnya, tapi dikeluarkan lagi gitu. Tapi bukan diam duitnya itu. Nanti tiap Ramadan takmir masjid, mohon maaf nih, kita perlu ini, perlu itu kata dia. Fisik aja semua kita pikirkan, Pak. Fisik perlu, saya tidak juga menafikan itu Pak ya. Bahkan saya pernah ada masjid itu menggugurkan Ibnu Sabil. Kemarin saya ke Bogor, saya diinapkan di suatu masjid, lupa saya nama masjidnya itu. Saifur Rahim namanya, orangnya meninggal. Di masjid itu ada 3 kamar Pak. Wow, kamar style hotel lah kamarnya itu. Empuk loh Bang kasurnya, 3 kamar. Ada pantrinya juga di belakang begitu. Jadi untuk menggugurkan Ibnu Sabil tadi. Nah, ketika sampai tadi waktu zakah itu Pak ya, sambungkanlah dia untuk diambil di At-Taubah yang ke-103. Pembagiannya mana? Pembagiannya sambungkan ke ayat yang dibaca tadi itu, At-Taubah yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, miskin. Ya kan? Ambil sendiri Bapak yang berusaha di situ. Mu'allaf dan sebagainya. Orang berutang, Bapak selesaikanlah. Ada hadis Rasulullah yang sangat disenangi Imam Malik. Saya selalu menggunakan ungkapan Imam Malik, Pak. Saya coba buka ungkapan Imam Malik ini. Generasi akhir umat ini tidak akan baik apabila tidak mengikuti konsep dan metode umat yang menjadikan umat dahulu baik, kata dia. Ya kan? Nah, maka kita balikkanlah pola-pola ini, Pak. Ada satu lagi yang menjadi azam Imam Malik. Kita tahu bahwa khairun nas, ya kan, manusia yang baik, yang dicintai Allah itu yang paling bermanfaat banyak Pak ya kepada manusia lain. Tapi amal yang Allah cintai adalah engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam diri orang mukmin. Engkau memasukkan rasa bahagia. Masukkan rasa bahagia apa saja, kau selesaikanlah utangnya, atau kau menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya gitu.
Di mana bisa diselesaikan itu? Di masjid, sekitar masjid lah itu. Karena Bapak takmir masjid itu kan batasannya tadi saya bilang tadi, dibatasi. Hanya wan amana billah wal yaumil akhir. Udah betul Bapak itu. Maka saya selalu katakan UPJ masjid itu adalah miniatur Basnas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tidak mungkin Pak persoalan kota Pontianak ini diselesaikan dengan 5 orang ini. Itu tidak masuk akal. Maka kami sebagai melegasi Bapak-Bapak, karena ini panggil orang beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang beriman kan orang yang bertakwa ya Pak ya. Bapak tahu syarat orang bertakwa? Pada sisi infak, wasari'u ila marfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang membelanjakan duitnya ketika lapang, ketika sempit, balik lagi Pak. Itu tuh di sisi infak loh Pak. Sisi sedekah. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Balik lagi, bolak-balik itu saja Pak. Begitu di At-Taubah 18, jangan berhenti di waqi musola, tapi teruskan wa'atu zakat. Wa'atu zakat Bapak sambungkan di At-Taubah 103. Khat min amu, ambillah. Ambil zakat itu, ambil sedekah itu. Nah, untuk pembagiannya Bapak balikkan lagi ke At-Taubah ke 60 yang dibacakan adik kita tadi itu gitu. Untuk 8 asnaf itu yang menjadi itu. Nah, membangun basis yang agak besar ya. Itu tadi sekitar masjid ya. Ada hadis yang cukup famous ya, cukup terkenal, ungkapan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Kalau kita terjemahkan begini Pak, yang Muaz sampaikan kepada masyarakat Sam. Katakan kepada mereka, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengimani itu, ya kan, perintahkan mereka sholat 5 waktu, 1 hari, 1 malam. Perintahkan sholat. Kalau mereka mengimani itu, anallah iftaradu alaihim shadaqatan. Ambillah, Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka, orang mampu mereka, bagikan dengan orang miskin mereka. Maka Basnas yang dibuat untuk sektoral ini ya, diperkuatlah di basisnya masing-masing, begitu kan? Tadi dalam skop besar kan SAM. Kita kecilkan kota Pontianak, ini tugas Bapak ini, Bapak Unak nih. Sulaiman, Bapak Sulaiman, Ustadz Sulaiman. Saya di Basnas Provinsi yang luasnya 1,5 Pulau Jawa, kan begitu kira-kira. Bapak-bapak pada satuan-satuan terkecil, apa bisa selesai persoalan 8 asnaf itu selesaikan dengan Basnas Provinsi 5 orang? Oh, tidak bisa Pak. Apakah bisa persoalan Indonesia ini diselesaikan dengan 11 komisioner Basnas RIO? Tidak bisa Pak. Maka kita harus satu persepsi dulu mengenai ini Pak. Persoalan kota, apakah selesai? Tidak selesai. Maka tadi Bapak dipanggil sebagai orang-orang beriman untuk menyelesaikan di basis bapak-bapak. Yang hari ini masjid kita nih, mohon maaf, waqimus sholat saja Pak. Bapak boleh komplain, boleh marah lah sama saya sampaikan ini. Sebelum saya sampaikan ini, saya sudah buat. Ada satu lagi saya buat Pak ya, di Parindu Pak, tepi jalan, di pasar dekat polisi. Bapak lihat situ ada madrasah masjid. Madrasah masjid itu sebagai pancingan saja. Untuk apa? Untuk ambil sedekah. Artinya takmir itu, UPJ itu, mohonlah sedekah Jumat kita ini masuk sini. Untuk apa? Untuk madrasah masjid. Untuk bayar ustaz, pancingan saja. Kalau lebih bagikan lagi, pakir lagi. Ini kan kalau ada madrasah masjid itu kan pendidikan dan dakwah di situ. Dari 8 asnaf itu kalau kita dari Fatib ada 5 dia. Pertama ekonomi.
Tadi ada Pak Hasan menyarankan saya untuk bikin bank. Ya, cerdaskan dulu masjidnya, nanti kita bikin. Ekonomi, kesehatan, ya kan? Pendidikan dan dakwah, sosial kemasyarakatan. Kalau masjid-masjid sudah seperti itu, saya di tahun 2022 ini Pak, mudah-mudahan kadarullah pengen bikin RSB, rumah sakit Basnas di Kota Pontianak. Rumah sakit gratis, yang dokter-dokternya itu diambil dari ini. Bapak tidak bisa ngandalkan Basnas. Basnas itu dari mana kalau bukan dari Bapak semuanya? Kalau orang tidak ngantarkan muza, kita ngantarkan duit, kami jadi mau makan apa istilahnya kan? Mau kerja apa? Kita bangun ini sama-sama. Kita bikin rumah sakit yang tidak berbayar. Dokternya gajinya berapa? 15 juta, kita bayarkan dari situ semuanya. Bisa enggak Pak 300 sekian masjid ini? Halo? Halo? Takbir halo. Allahu Akbar, bisa. Di Sambas itu ada 700 masjid. Saya mau bikin satu di Sambas. Tapi jangan nyuruh ketua Basnas, saya bilang saya tak ada uang, saya bilang. Sambas itu 700 masjid tuh Pak. Kalau satu masjid saja 1 bulan bantu Basnas, harga satu rumah sakit itu Pak, harganya cuma 2,8 loh Pak. Itu sudah operasional setahun. Kalau di Sambas itu 700 masjid, bukan kebetulan saya urai Pak ya, kebetulan jalan. Wih, 41 menit dah Pak. Udah Pak, dari suruh berhenti nih gimana cerita ini. Jadi tahun ini Pak, kami itu ingin bangun masjid. Satu lagi Pak ya, saya mau sampaikan. Tapi semangat ya, mudah-mudahan ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan terminologi zakat dan sedekah. Hampir-hampir tidak membedakan. Ayat yang dibacakan tadi itu menggunakan sodakatan, ya kan? Sodako. Khudz min amwalihim juga sodakatan, ya kan? Kemudian iftaradu alaihim, anallah iftaradu alaihim sodakatan. Hadis Rasulullah sodakatan juga gitu. Nah ini penting nih. Kalau mau dibedakan bisa juga Pak. Zakat itu adalah sodakoh berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan, atau zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Infak itu adalah sodakoh yang berkenaan dengan nafkah. Infak ya, walaupun Al-Quran menerjemahkan tergantung kalimatnya kan. Nun, fa dan qaf itu bisa dia nafkah, bisa membelanjakan kan gitu. Hampir-hampir tidak membedakan itu. Nah, saya perlu tadi udah kita bedakan ya. Mau dibedakan boleh, tak dibedakan boleh. Nah, ada 4 prinsip Pak mengenai zakat dan sodakoh ini. Ada 4 prinsip. Coba abang yang slide saya diikuti ya. Pertama, zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Kita nggak usah berdebat itu Pak ya. Zakat itu wajib. Nggak usah berdebat lagi. Nggak usah tanya gini. Mazhab ini, mazhab B, mazhab C, nggak usah lagi lah. Yang kedua, sodakoh itu sangat dianjurkan. Mengapa sangat dianjurkan? Wa bi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang miskin meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Mengapa sangat dianjurkan? Kita nak mati itu ternyata nak balik itu kan. Bapak paham ayatnya kan? Al-Munafiqun yang ke-10 kan. Wa abikum mimma razaqnakum min qabli ayatiyakumul maut bayaqula rabbi laula ahdani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas. Nak balik minta tapi tidak bisa terlambat men. Putus kau, sudah selesai. Itu. Yang ketiga, Rasulullah itu selalu bersedekah. Kita paham semua peradaban Islam sampai Turki Utsmani itu dibangun dengan sedekah. Kita sudah sering dengar cerita itu. Rasulullah mau ini kumpulkan duit, Rasulullah mau ini kumpulkan duit. Rasulullah pengen sumur kumpulkan duit, nanti aku kasih ke rumah di surga. Ya kan? Selesai lah itu. Nah yang ketiga, yang keempat ini, sodako itu adalah bukti keimanan. Sodako itu burhan kata Rasulullah. Bukti keimanan. Karena sodako dan zakat tidak dibedakan, maka zakat juga bukti keimanan.
rumputnya sedekah tadi gitu. Ya mungkin ini dulu lah Pak ya. Sebenarnya mudah-mudahan Bapak tidak bosan dan tidak marah sama saya. Saya tidak bisa berlama-lama Pak, dibatasi waktu. Harapan saya nanti tahun depan kalau saya diundang Pak Unak lagi, mudah-mudahan dia, insya Allah dia masuk nih. Ada umur, kita sama-sama umur, kita diskusi panjang. Belum lagi bicara tentang bagaimana Allah benturkan ini kan, sedekah dengan riba, zakat dengan riba. Kenapa? Gitu. Apa persoalan di situ gitu kan? Mungkin ini Pak ya, lebih kurang saya mohon maaf. Yang benar insya Allah datangnya dari Allah, yang salah itu karena khilapan pribadi saya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.